Selamat datang di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tidak terasa, sebentar lagi kalian akan memasuki jenjang SMP. Untuk itu, perkenankanlah saya menyampaikan mata pelajaran pilihan seni dan prakarya yang akan diajarkan di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Terdapat 4 mata pelajaran seni yang dapat kalian pilih. Di antaranya adalah seni tari, seni musik, seni vokal, dan seni rupa. Sedangkan untuk mata pelajaran prakarya terdapat 5 pilihan yang dapat kalian pilih. Di antaranya hasta karya, rekayasa atau elektro, tata boga atau pengolahan, desain grafis, dan informatika. Kapasitas maksimal untuk mata pelajaran seni adalah 35 hingga 40 siswa. Sedangkan untuk kelas prakarya adalah 30 hingga 35 siswa. Setiap siswa wajib memilih satu jenis seni dan satu prakarya. Untuk itu, pilihlah kelas seni dan prakarya yang betul-betul sesuai dengan diri kamu. Lalu, bagaimana cara memilih kelas seni dan prakarya? Kalian akan memilih kelas seni dan prakarya melalui link Google Form yang akan dibagikan. Di dalam Google Form, kalian akan memilih kelas seni budaya dan prakarya berdasarkan skala prioritas 1, 2, dan 3. Tampilannya seperti ini. Jadi kalian tentukan mana yang menjadi skala prioritas kalian. Sebagai contoh, ini adalah pilihan mata pelajaran seni budaya yang telah dipilih oleh Ana. Jadi ceritanya nih, skala prioritas pertamanya Ana milih kelas seni rupa. Skala prioritas 2, Ana memilih seni tari. Dan skala prioritas 3-nya, Ana milih seni musik. Jadi awalnya, Ana akan dimasukkan ke dalam kelas seni rupa. Seandainya nanti ternyata kelas seni rupa ini jumlahnya terlalu banyak, melebihi kapasitas, maka semua siswa yang mengikuti kelas atau memilih kelas seni rupa akan diseleksi oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar kalian. Nah, dari hasil seleksi inilah nanti Bapak Ibu Guru akan menentukan kira-kira Ana cocok nggak di kelas seni rupa. Seandainya tidak cocok, maka Ana akan dipindahkan ke kelas seni tari yang menjadi skala prioritas 2-nya. Ternyata di kelas seni tari juga penuh, maka Ana akan dimasukkan ke kelas seni musik, yaitu skala prioritas ketiga. Nah, Bu Zera ingin mengingatkan kembali bahwa kalian akan mengikuti satu jenis kelas seni di dalam pembelajaran dari kelas 7 sampai 9. Jadi kalian harus betul-betul memikirkan mana kelas seni yang akan kalian pilih selama kalian belajar di SMP. Ini adalah contoh pilihan mata pelajaran prakarya yang dipilih oleh Ana. Sama seperti cara memilih mata pelajaran seni budaya. Ya, cara menentukan kelasnya sama. Jadi awalnya akan dimasukkan ke kelas rekayasa atau elektro. Kalau ternyata penuh, diadakan seleksi. Dari hasil seleksi ditentukan masuk kelas elektro atau harus di kelas tata boga atau di kelas desain grafis. Nah, setelah dipilih jangan lupa di-submit. Itu tombol bawah, tulisan submit-nya harus diklik supaya apa yang kalian isi dapat direkam oleh sistem. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pemaparan Bapak Ibu Guru mata pelajaran seni dan prakarya yang akan mengajarkan kalian di SMPK Penabur Bintaro Jaya.
Selamat memilih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Pak Didi. Di sini saya mengajar seni musik dari kelas 7, 8, dan 9. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu seni musik dan apa yang kita pelajari selama kita belajar seni musik di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Kenneth Vero Mintarya, saya bersekolah di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Saya sudah 2 tahun belajar pelajaran seni musik di Sekolah Penabur Bintaro Jaya. Dan menurut saya, seni musik di sini rasanya itu sangat unik dan berbeda dari yang lain. Karena guru-gurunya pun juga mencari cara agar kita dapat mengerti materi yang disampaikan dengan cara-cara yang efektif dan tidak membosankan. Selain kita dilatih untuk teorinya, kita juga dilatih dalam prakteknya. Jadi kita selama praktek,
kita dilatih terus agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bermain alat musik kita. Jadi pelajaran seni musik di SMPK Penabuh Bintaro Jaya sangatlah efektif dan sangatlah berguna bagi kita masing-masing yang mengikutinya. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Mareta Christine Arisdelvia Batubara, biasa dipanggil Miss Mareta. Saya adalah guru seni vokal SMPK Penabur Bintaro Jaya. Jadi, buat kamu-kamu yang ikut seni vokal, ketemu sama Miss ya. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang bakal kalian pelajari kalau kalian ikut seni vokal. Nah, di kelas 7 kalian akan mempelajari teknik dasar bernyanyi yang baik dan benar. Jadi, kamu akan mempelajari juga setiap organ-organ tubuh yang berpartisipasi saat kamu bernyanyi. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Idrina Rakaha dari kelas 7C. Dan saya Renata Abigail Sabina Simanjuntak dari kelas 7D. Dan kita itu ikut kelas seni vokal. Di kelas seni vokal ini kita belajar tentang teknik dasar vokal sampai teori dasar musik. Hal yang kita rasakan kalau lagi belajar seni vokal itu tuh kita sama-sama seru dan kita pasti enjoy banget kelas seni vokalnya. Jadi buat kalian yang memiliki hobi untuk menyanyi Dan ingin mengasah kemampuan menyanyi kalian, bisa bergabung kelas seni vokal. Nah, saat kamu bernyanyi, kamu gak selalu nyanyi sendirian kok. Kita akan coba berbagai bentuk kelompok bernyanyi. Dari solo, duet, trio, vokal group, bahkan sampai paduan suara. Dan juga lagu-lagu yang kita pelajari gak monoton kok. Kita akan nyanyi lagu pop, lagu rohani, lagu wajib nasional, lagu daerah, bahkan lagu kesukaan kamu. Lanjut ke kelas 8. Di kelas 8 ini kira-kira apa lagi ya yang bakal kita pelajari? Langsung kita tanya aja yuk ke kakak-kakak kelas kalian yang mengikuti seni vokal. Hai, nama saya Michela, saya dari kelas 8C dan saya adalah salah satu anggota dari kelas seni vokal. Menurut saya kelas seni vokal ini seru banget, pembelajarannya juga cukup mudah untuk dipelajari dan yang pastinya pengetahuan dan pengalaman saya juga berkembang. Di kelas kami selalu mencoba untuk membawa enjoy aja. Guru kami, Miss Mareta, juga sangat amat rileks ke kami. Juga pokoknya kami selalu ingin membawa enjoy aja. Halo semuanya, nama saya Gung. Pada saat seni vokal, kalian akan mempelajari banyak hal, mulai dari sejarah awal penemuannya, hingga latihan praktek dan penerapannya. Selanjutnya, kelas 9. Nah, di kelas 9 ini seru banget nih. Kamu akan menciptakan sebuah lagu hasil karya kamu sendiri yang akan kamu nyanyikan saat ujian praktek. Jadi, kita nanti sama-sama belajar ya menciptakan lagu. Halo, namaku Rebecca dari kelas 9C, dan sejak kelas 7 sampai kelas 9, aku telah mengikuti kelas seni vokal di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Nah, di kelas seni vokal aku telah belajar banyak, mulai dari teori musik dasar, cara membuat lagu, sampai manajemen panggung. Nanti, di akhir perjalanan seni vokal kalian, yaitu di kelas 9, akan ada proyek besar di mana kalian dapat menulis lagu kalian sendiri. Dalam proyek ini, kalian dapat memilih tema lagu apa yang kamu ingin tuliskan. Kamu juga bisa memilih mau menulis lagu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terakhir, kamu juga dapat memilih berapa teman dari kelas seni musik untuk mengiringi lagumu. Proyek ini adalah proyek kolaborasi seni musik dan seni vokal. Nah, kalau kamu tertarik untuk menulis lagu di masa dini di SMP, yuk bergabung di kelas seni vokal SMPK Penabur Bintaro Jaya. Kelasnya seru dan kamu akan belajar banyak dengan metode yang sangat menyenangkan. So, buat kamu yang suka nyanyi atau mau belajar bernyanyi, nggak usah ragu, nggak usah malu, ayo yuk join aja di kelas seni vokal sama Miss Mareta. Miss tunggu ya, see you!
aku Emma Mary Jade dari kelas 8D. Aku mengikuti pelajaran kelas seni tari. Kalian semua join kelas seni tari ya, seru loh pelajarannya. Hai semuanya, nama saya Jessie dari kelas 7B. Saya ikut seni tari. Kalian teman-teman ikut seni tari juga ya, pasti seru loh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael. Nanti saya akan mengajar sebagai guru tari di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Untuk adik-adik semuanya yang akan masuk ke SMPK Penabur Bintaro Jaya, jangan lupa untuk mengambil pelajaran seni tari ya. Sampai ketemu nanti, kita akan belajar bersama, senang-senang bersama. God bless you all. Halo, nama saya Tio Purnomo, biasa dipanggil dengan Kebang Sepatu. Saya yang akan mengajar pelajaran seni rupa. Apa yang kalian pelajari selama 3 tahun? Pertama, kalian akan belajar membuat karya seni rupa 3 dimensi, seperti menggambar dan melukis. Nah, menggambar akan kita pelajari secara khusus, bagaimana menggambar bentuk, menggambar tumbuhan, menggambar hewan, menggambar manusia, menggambar ilustrasi. Nah, untuk melukis, kalian akan menggunakan media cat air maupun menggunakan akrilik di atas kanvas. Yang kedua adalah kalian akan belajar membuat karya seni rupa 3 dimensi seperti patung dan keramik. Yang ketiga, kalian akan membuat karya seni kriya atau seni kerajinan. Biasanya kita akan belajar membuat batik, kemudian pastry dan makram. Nah, kami tunggu ya. Selamat bergabung. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Jessica Florencia. Kalian bisa panggil saya Miss Jessica. Nah, saya di sini akan mengajar kelas prakarya Tata Boga di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Jadi, nanti jika kalian sudah masuk ke SMPK Penabur Bintaro Jaya, kalian akan diimbaukan untuk memilih kelas prakarya. Nah, salah satunya adalah kelas Tata Boga. Apa sih itu kelas Tata Boga? Yuk kita simak bersama. Kelas Tata Boga itu sendiri adalah kelas di mana kalian dapat belajar banyak hal mengenai pengolahan bahan makanan, mulai dari dasar-dasar pengenalan alat dan bahan-bahan hingga ke cara pembuatan makanan-makanan yang pastinya sangat seru dan menyenangkan. Nah, nanti ketika kalian memilih kelas prakarya, saya akan kasih tahu ke kalian kalau kelas prakarya itu sistemnya berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi kalian tidak bisa pindah-pindah karena materi yang akan kalian dapatkan itu mulai dari kelas 7 berlanjut ke kelas 8 hingga ke kelas 9 nanti. Yuk kita lihat materinya apa saja sih yang akan kalian dapatkan nanti. Pertama, di kelas 7 kalian akan mendapatkan materi mengenai teknik olahan pangan, macam-macam buah dan macam-macam sayuran. Lalu dilanjutkan lagi ke kelas 8. Nah, di situ ada materi mengenai bahan olahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan nanti di kelas 9 lanjut lagi nih. Kalian akan belajar mengenai bahan olahan pangan dari peternakan dan perikanan. Nah, yang pastinya di kelas 9 nanti kalian juga akan bertemu dengan yang namanya ujian praktik. Ujian praktik itu akan menjadi sebuah kenangan yang indah untuk kalian selama di SMPK Penabur Bintaro Jaya pastinya. Halo semuanya, nama saya Kara dan pada hari ini saya akan memberikan kesan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran Tata Boga yang diajarkan oleh Miss Jessica. Walaupun sebagian besar pembelajaran Tata Boga yang saya ikuti dilakukan secara online karena adanya pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi keseruannya
prakteknya loh. Nah, di Tata Boga kami diajarkan banyak hal, antara lain kegunaan alat-alat masak yang biasa kita temui di dapur, manfaat-manfaat buah dan sayur yang biasa kita makan sehari-hari, dan resep-resep masakan yang enak yang bisa kita coba di rumah loh. Nah, segitu aja dulu pesan dari aku. Pokoknya seru banget loh pembelajaran Tata Boga yang diajarkan oleh Miss Jessica. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kathleen Ivanauri. Saya adalah salah satu siswi dari kelas Tata Boga dan sudah mengikuti kelas Tata Boga selama kurang lebih 3 tahun, yaitu dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya memilih Tata Boga karena atas kemauan sendiri dan atas saran mama. Kalau buat saya jujur, dulu saya adalah orang yang sangat amat takut dekat-dekat dengan kompor. Karena mindset saya dulu kalau saya dekat-dekat dengan kompor berarti saya akan kebakar. Padahal belum tentu akan kebakar kan. Sampai akhirnya saya join PBJ dan PBJ memberikan saya pilihan untuk memilih prakarya sesuai apa yang saya minati. Pada awal memang pandangan saya sudah tertuju pada Tata Boga. Karena dulu saya memiliki keinginan untuk memasak dan memakannya sendiri. Maksudnya kita makan masakan kita sendiri. Dan mama saya juga punya mindset kalau misalnya memasak itu adalah salah satu dasar kehidupan. Akhirnya saya join Tata Boga dengan pikiran kalau Tata Boga itu bakal ngebosenin dan bakal berjalan kayak acara masak yang seperti biasa saya lihat di TV, di medsos, pokoknya ngebosenin gitu deh. Terus gurunya galak, tapi aslinya enggak. Gurunya tuh seru banget. Misis tuh kalau ngajarin sambil bercanda, jadi kita tuh nggak terlalu tegang. Terus kalaupun kita ngelakuin kesalahan itu nggak bakal dimarahin, paling cuma dibilangin doang, dikasih tahu baik-baik, dinasehati kalau ntar kamu lakuin ini jadinya gini loh gitu. Terus dulu masakan pertama yang saya masak itu adalah salad buah. Jujur di situ saya bener-bener bingung karena emang saya nggak pernah masak. Untungnya salad buah itu nggak pakai kompor, jadi saya masih terselamatkan lah intinya. Sampai akhirnya di bab kedua itu saya dapet undian untuk memasak cakangkung. Otomatis cakangkung kan pakai kompor ya, nggak mungkin cakangkung pakai yogurt plain ataupun keju parut seperti yang saya lakukan di salad buah gitu. Akhirnya disitulah pertama kali saya bener-bener masak pakai kompor. Dan disitu Mrs. banyak banget nasihatin saya, kalau megang kompor tuh jangan gini, kalau kamu takut ntar kamu malah kayak begini. Pokoknya dinasihatin yang baik-baik. Pokoknya kalau kalian berpikir Mrs. bakal gigit, enggak guys, Mrs. tuh baik banget. Salah satu guru tersabar yang pernah saya temui di PBJ itu Mrs. Karena emang dulu sampai sekarang bahkan saya sering banget nanya-nanya ke Mrs. Miss ini gimana ya Miss ini gimana, kalau saya begini harus gimana Miss. Dan Miss itu benar-benar ngeladenin saya dengan baik banget, gak pernah marah, gak pernah bentak-bentak. Pokoknya Miss tuh benar-benar guru tersabar. Jadi kalau misalnya kalian bingung langsung aja tanya ke Miss gitu. Terus Tata Boga kita juga gak bakal hanya diajarin cara memasak tentunya ya. Kita akan diajari cara mengolah bahan makanan agar bisa dimakan, terus keselamatan diri, keselamatan ruang Tata Boga, terus bagaimana cara bekerja kelompok bersama teman biar masakannya itu jadi gitu loh. Karena kan kalau kita nggak kompak sesama anggota kelompok kan belum tentu masakannya bakal jadi enak gitu. Terus bagaimana cara yang adil untuk membagi tugas, karena nanti kalaupun praktek nggak semuanya ikut memasak. Ada yang nulis LKS, ada yang cuci buah misalnya, ada yang cuci bahan, ada yang cuci sayur. Pokoknya itu harus dibagi secara adil biar semuanya dapat nilai yang sama. Udah lihat kan bagaimana tadi video testimoni dari kakak kelas kalian? Oke, satu hal lagi yang Miss tambahkan untuk kalian, karena seringnya membludak di salah satu kelas prakarya, jadi supaya adanya keadilan, kita biasanya akan melakukan pemerataan kuota pada setiap kelas prakaryanya. Nah, caranya gimana? Kita akan adakan tes seleksi. Nah, tes seleksinya itu untuk masuk ke kelas prakarya-prakarya yang akan kalian minati nanti, gimana caranya? Nanti akan dikabarkan lebih lanjut saat sosialisasi pemilihan kelas prakarya. Ya, oke deh. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati and see you when I see you. Bye.
Halo adik-adik, nama saya Pak Didi. Di sini saya mengajar desain grafis kelas 789. Nanti kita akan belajar banyak hal yang berhubungan dengan desain grafis, ada poster, ada logo, ada tipografi, edit video, dan masih banyak lagi. Nanti itu kita akan pelajari di prakarya desain grafis. Jadi buat adik-adik yang berminat dalam desain visual di dalam komputer, nanti silahkan join aja ke jurusan atau ke prakarya desain grafis. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silahkan adik-adik tonton lebih lagi di video penjelasan berikut ini. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Tapi Kelas 7 diawali dengan teori dasar desain grafis. Kita belajar mengenai elemen-elemen desain grafis dan bagaimana menggunakan prinsip desain dalam membuat suatu karya desain grafis. Juga ada teori tipografi, yaitu teknik dalam menyusun, menata, dan mengolah huruf secara estetis. Kemudian teori warna, yaitu bagaimana kita menggabungkan warna-warna secara efektif dan efisien dan menggunakannya sesuai dengan karakteristik masing-masing warna sesuai dengan sifat mereka, dan kita juga mempelajari pewarna alami serta pewarna buatan. Masuk ke akhir kelas 7 dan awal kelas 8, kita mempelajari tentang Adobe Photoshop, yaitu software pengolah grafis berbasis bitmap dan raster image yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah foto. Kita akan mempelajari mengenai masking, filtering, dan juga adjustment. Berikutnya kita mempelajari Adobe Illustrator, yaitu software pengolah grafis berbasis vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mendalami teori logo, di mana kita akan mempelajari proses pembuatan logo, bagaimana caranya dari awal hingga akhir, sehingga dapat diaplikasikan di berbagai kebutuhan logo tersebut. Memasuki akhir tahun pelajaran di kelas 9, kita akan mengenal media promosi iklan ATL, BTL, dan TTL. Kita juga mempelajari desain kemasan, dimulai dari proses brainstorming, rancangan kerangka kemasan, hingga pencetakan. Dan yang terakhir adalah video editing, yaitu bagaimana kita mengolah software pengolah video untuk memberikan pesan melalui media audio visual. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, salam kenal. Oke, perkenalkan nama Bapak adalah sering dipanggil dengan Pak Wahyu. Oke, Bapak di SMBK Penabur mengajar prakarya elektronika. Nah, apa sih prakarya elektronika itu? Nah, nanti kita di prakarya elektronika kita akan belajar tentang komponen-komponen elektronika. Nah, dari komponen itu nanti kita akan membuat rangkaian-rangkaian sederhana, teman-teman. Ya, kita akan membuat rangkaian sensor, kita membuat rangkaian flip-flop, kita membuat rangkaian sirine, kita membuat rangkaian timer, dan masih banyak lagi teman-teman yang akan kita lakukan selama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, maka dari itu teman-teman, adik-adik semuanya, jika berminat dengan prakarya elektronika, silahkan join. Nanti kita akan belajar bersama-sama di SMBK Penabur Bintaro Jaya. Oke, nah ini ada beberapa contoh ya rangkaian praktek di prakarya elektronika. Halo semuanya, nama saya Johannes Panjaitan atau bisa dipanggil Jojo. Selama di SMP ini, saya mengikuti kegiatan prakarya elektronika. Selama kegiatan prakarya elektronika ini, saya merasa sangat bersemangat. Mengapa? Karena di kelas ini kita tidak hanya belajar teori, melainkan juga praktek. Seperti praktek rangkaian lampu flip-flop, rangkaian sirene, rangkaian sensor lampu taman, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, ikutan kelas elektronika. Aku tunggu di sana ya. Dah.
Halo semuanya, nama aku Kris Salsa, biasa dipanggil Salsa. Selama aku di SMPK Penabur Bintaro Jaya, aku ikut prakarya elektronika. Dan gimana sih rasanya aku belajar di sana? Nah, selama aku belajar elektro, menurut aku seru banget. Soalnya kita selain belajar materi, kita juga ngerjain proyek nih. Kayak kita buat sensor cahaya, sirine. Pokoknya aku belajar banyak, dan daripada kalian penasaran di sana belajar apa aja, jangan takut buat ikut elektro. See you! Hai anak-anak kelas 7, perkenalkan nama saya Ibu Rosa, Guru Hastakarya SMPK Penabur Bintaro Jaya. Hastakarya atau yang sering kita sebut sebagai keterampilan tangan adalah salah satu mata pelajaran pilihan yang akan kalian pilih nanti sebagai mata pelajaran dari prakarya. Nah, hastakarya ini akan berkesinambungan dari mulai kelas 7 hingga nanti di kelas 9. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam hastakarya ini? Mari kita simak penjelasan singkat berikut ini. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang hastakarya. Masih banyak lagi yang dapat kita pelajari nanti. Selamat memilih dan selamat bertemu di hastakarya. Bye-bye. Halo teman-teman, apa kabar? Saya Rada dari kelas 7. Saya sudah lama mengikuti prakarya hastakarya, dan menurut saya, hastakarya sangatlah menyenangkan. Saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru di hastakarya. Pelajaran yang dipelajari sangatlah menarik dan seru. Di hastakarya, saya dapat mengeluarkan semua ide-ide saya dan juga kreativitas. Contoh-contoh yang diberikan di hastakarya sangatlah menarik. Bagi kalian yang suka seni dan kerajinan, gabunglah dengan hastakarya. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Ibu ucapkan buat kalian semua, khususnya kelas 7 siswa baru yang sekarang sudah masuk ke SMPK Penabur Bintaro Jaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Heti Hotinda Sitinja. Saya mengajar prakarya informatika. Nah, kalian ini merupakan tahun kedua di pelajaran khususnya informatika. Nah, Ibu selain mengajar informatika juga mengajar Bimitik kelas 9. Silakan kalian bergabung ataupun join dengan saya di pelajaran informatika. Kemudian Ibu akan mempersembahkan testimoni dari kakak kelas kalian ketika mengikuti pelajaran bersama dengan Ibu. Silakan menyimak ya, Nak. Halo semuanya, kenalin nama kakak Gisel. Kakak udah belajar informatika selama 1 tahun. Nah, perasaan kakak selama belajar informatika adalah seneng banget dan seru banget. Karena Bu Heti selaku guru informatika mengajarinya dengan enjoy. Dan kalau kalian nggak ngerti kan bisa kok tanya Bu Heti kapan aja selagi enggak sibuk. Nah, ada 2 alasan kenapa kalian harus ikut informatika. Yang pertama adalah dunia ini kan pastinya membutuhkan teknologi yang bermanfaat dan efisien. Barangkali ilmu yang kalian dapatkan dari informatika itu
kalian bisa gunakan di masa depan nanti. Nah, alasan yang kedua adalah pasti belakangan 1 tahun ini kan belajar secara online. Pastinya menggunakan device dan aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya seperti komputer, laptop, keyboard, mouse, Zoom, Google Meet, Moodle, dan lain-lain. Nah, itu kalian akan pelajari nanti di kelas 7 kalau kalian ikut informatika. Nah, tunggu apa lagi guys? Ayo join informatika! Jadi adalah testimoni dari kakak kelas kalian sudah mengikuti pelajaran 1 tahun bersama dengan Ibu. Nah, apa saja sih yang pelajaran yang akan kalian dapatkan ketika belajar informatika? Yaitu kalian akan mendapatkan tentang pengenalan perangkat keras maupun perangkat lunak, kemudian mengolah angka menggunakan program spreadsheet, kemudian berpikir secara komputasional, dan kalian akan belajar bagaimana caranya membuat program dasar menggunakan Scratch, dan nantinya akan ada tugas proyek bersama dengan teman-teman kalian, yaitu bagaimana membuat biota laut menggunakan program Scratch. Nah, mengasihkan kan? Jadi, jangan ragu, silakan join dan pilih pelajaran Ibu informatika sehingga kalian bisa belajar bersama dengan Ibu. Ibu tunggu ya. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati.